Bab 52. Aku membawamu membunuh orang. Jessica mau memelototi Mileye, dia mengepal erat kepalan tangan dan badan mulai gemetar. Pria yang ada di sampingnya memandang Mileye dengan tatapan kaget. Usai berkata, Mileye langsung berbalik badan pergi. Tetapi, di saat itu juga, Jessica mau langsung berkata dengan suara garang, "Beraninya kamu menghinaku." Mileye berhenti, lalu berbalik badan ke arah Jessica Mo, "Menghinaku. Kamu sudah mencariku 2 kali, semua ini kamu terus yang mencariku, oke?" Dia mencubit pelan pipi Jessica Mo. "Nona Jessica, kamu tanyakan pada dirimu sendiri, selain wajah cantik dan badan langsing, kamu masih memiliki apa lagi? Atau bilang, kamu tanpa wajah cantik ini, tanpa identitas keluargamu, menurutmu apakah ada pria yang mengelilingimu? Apakah kamu mengira semua pria ini menyukaimu? Tidak, mereka hanya tertarik dengan kecantikanmu dan identitasmu aja. Tanpa kecantikan dan identitas ini, kamu tidaklah berharga." Usai berkata, dia berhenti mencubit dan lanjut berkata, "Menurutmu, kamu sedang mempermainkan pria. Tapi jujur saja, apakah kamu senang bermain dengan pria? Asalkan pria yang pintar, pasti tidak akan dipermainkan olehmu. Apa yang dikatakan Nona Ladia benar, kalian keluarga Mo termasuk keluarga bangsawan, tapi setiap hari melakukan hal yang tidak berguna, apakah tidak merasa memalukan nama keluarga? Kamu pikirkan baik-baik, lalu, jangan lagi mencariku. Aku tidak ingin membunuhmu lalu menjadi buronan keluargamu." Usai berkata, dia langsung berbalik badan pergi. Jessica mau berdiri diam di tempat, ekspresi sangat masam dan tidak tahu sedang memikirkan apa. Mileye kembali ke kamarnya. Sebenarnya dia tidak benci dengan Jessica Mo, tapi juga tidak ada kesan baik. Wanita sepertinya ini terlalu angkuh dan menganggap penting diri sendiri. Mileye tidak lagi memikirkan Jessica Mo, dia masuk ke menara penjara alam. "Senior," panggil Mileye sambil melihat ke sekeliling. Di sekeliling sangat sunyi, wanita misterius itu tetap tidak menjawab. Pada saat ini, melayang selembar kertas dari pintu masuk tingkat 2. Kelopak mata Mileye kembali berdenyut. Selembar kertas itu melayang ke depannya, sebuah emotikon muka datar, tidak terlihat emosi atau bahagia. Ada sebuah bekas cakar di bawah emotikon itu. Bibir Mileye berdenyut, dia melihat sekeliling lalu kabur keluar dari menara penjara alam. Sebenarnya makhluk apa yang dikurung di tingkat 2 ini? Mileye mulai penasaran. Akan tetapi, dia sadar bahwa dirinya tidak mungkin bisa mengalahkan makhluk yang ada di tingkat 2 itu. Mileye harus segera menemukan aturan Tao. Mileye sudah membulatkan tekad ini. Dalam beberapa hari ini, Mileye terus berlatih dengan giat. Sekarang dia sudah mencapai alam energi perlindungan, tapi dia masih tidak begitu paham dengan tingkatan alam ini. Terutama dalam penggunaan cahaya pedang dan energi pedang. Sayangnya, wanita misterius itu tidak menjawab belakangan ini. Jadi, dia hanya bisa mendalami sendiri penggunaan energi pedang dan cahaya pedang ini. Sekarang dia bisa menggunakan jurus pedang mematikan dengan mudah. Tidak hanya demikian, kekuatan jurus pedang mematikan ini juga sangat kuat. Sekarang jurus pedang mematikan ini sudah bisa membunuh seorang master alam kehampaan. Sekarang jurus pedang mematikan ini adalah jurus terhebat yang dia miliki. Dalam sisa waktu yang ada, Mileye mulai melatih pedang dan tinjuan. Dia ingin pedang dan tinjuan bisa meningkat secara bersama. Waktu berlalu dengan cepat. 2 hari kemudian, kapal awan mulai mendarat. Sudah tiba di kota pembatas dunia. Mileye keluar dari kamar pergi ke geladak kepala, dia melihat ke bawah. Kota pembatas dunia semakin luas saja. Dia sedikit kaget ketika melihat kota pembatas dunia,
karena ada banyak prajurit yang menjaga. Tidak hanya demikian, juga ada banyak prajurit yang sedang latihan. Gerakan sangat lincah dan rapi, memancarkan aura membunuh yang kuat. Beberapa saat kemudian, kapal awan mendarat di kota pembatas dunia. Mileye turun dari kapal dan muncul satu orang di depannya. Orang itu adalah Jessica Mo. Mileye mengerutkan kening. Jessica Mo yang duluan berkata, "Ingat semua hal yang kamu lakukan padaku." Usai berkata, dia berbalik badan. Orang aneh. Mileye menggelengkan kepala, lalu mengeluarkan sebuah peta. Pak Tuaji yang memberikan peta ini padanya. Di sana ada posisi akurat kediaman Master Pedang. Mileye tidak berlama-lama di kota, dia langsung berjalan ke arah pegunungan di luar kota. Dia tidak asing dengan pegunungan ini. Dia berjalan mengikuti peta. Dia berjalan semakin ke dalam hutan sekitar 4 jam. Udara di dalam semakin panas. Setelah 2 jam kemudian, Mileye berhenti, ada 3 gunung menjulang tinggi di depannya. Sampai. Mileye masih ingin maju, tapi ada sebuah penghalang tak berwujud yang menyelimutinya. Ekspresi wajah Mileye langsung berubah. Dia melihat ke sekitar, tapi tidak menyadari siapapun. Tiket masuk. Terdengar sebuah suara di telinga Mileye. Mileye langsung mengeluarkan giok yang diberikan Ladiaan, penghalang tak berwujud ini langsung menghilang. Mileye terus melangkah maju. Akhirnya dia tiba di sebuah lembah. Pedang Lingqiao yang ada di tubuhnya langsung bergetar ketika dirinya masuk ke dalam lembah ini. Mileye langsung panik dan berusaha menenangkan pedang Lingqiao. Apa yang terjadi? Mileye mengerutkan kening dan keheranan. Kamu sudah datang. Pada saat ini, terdengar sebuah suara di telinga Mileye. Kepala Mileye menoleh ke arah suara dan melihat seorang wanita berdiri di sisi kanannya. Wanita ini memakai gaun panjang berwarna perak, ada golok berwarna emas di pinggangnya. Tuan Putri ke-9. Mileye berjalan ke depan Tuan Putri ke-9 dan berkata dengan kaget, "Kamu tahu aku akan datang ke sini." Tuan Putri ke-9 melihat Mileye dan menganggukkan kepala, "Iya, ikuti aku." Usai berkata, dia berbalik badan berjalan ke sisi lainnya. Mileye berpikir sejenak dan mengikutnya. Sepanjang perjalanan, Tuan Putri ke-9 tidak berbicara. Mileye pun langsung bertanya, "Kamu tahu aku akan datang ke sini?" "Dia adalah teman terbaikku," jawab Tuan Putri ke-9. "Ladiaan." Mileye langsung mengerti. Tidak perlu ditanya lagi, ketika Ladiaan memberikan giok padanya, pasti sudah memberitahu Tuan Putri ke-9. Beberapa saat kemudian, dia dan Tuan Putri ke-9 berjalan ke sebuah tanah kosong. Tuan Putri ke-9 duduk bersila, dia menyuruh Mileye juga duduk. Mileye langsung mengikuti perintahnya. Tuan Putri ke-9 mengambil sebuah ranting lalu menggambar satu lingkaran di tanah. Kediaman ini adalah bekas peninggalan Master Pedang Dunia Chang. Siapa Master Pedang ini aku tidak perlu menjelaskannya lagi. Intinya, seorang sosok yang pernah menggemparkan dunia Qingchang. Kediaman ini bukan peninggalan di masa puncaknya. Meski demikian, juga memiliki nilai yang cukup tinggi. Kali ini orang yang ikut dalam mengembangkan kediaman ini selain petinggi, juga ada wakil dari beberapa kerajaan dan sekte. Dia berhenti sejenak, lalu melihat Mileye sekilas dan lanjut berkata, "Tidak ada pihak yang bisa memonopoli kediaman ini. Oleh karena itu, agar tidak terjadi perselisihan yang besar, dibagikanlah tiket masuk untuk para generasi muda untuk mencari rezeki di dalamnya." Intinya, kali ini tidak hanya ada orang kerajaan Jiang, juga ada jenius dari berbagai kerajaan lain, dan murid dari berbagai sekte. Kali ini, selain bisa melihat jenius kerajaan Jiang, juga bisa melihat jenius dari berbagai kerajaan. Mileye mendadak bertanya,
apakah orang Akademi Changmu juga akan datang? Tuan Putri ke-9 melihat Mileye sekilas, ada, tapi tidak tahu siapa yang akan datang kali ini. Mileye menganggukkan kepala, kalau berjumpa paling bertarung lagi dengan mereka. Tuan Putri ke-9 seolah-olah mengetahui pemikiran Mileye, ingat, kali ini kamu ke sini untuk mencari rezeki, bukan datang berkelahi. Mileye tersenyum, aku tidak akan duluan membuat masalah. Aku takut mereka yang mulai duluan. Kamu juga tahu kejadian antar Akademi Changmu dan Akademi Changlan. Tuan Putri ke-9 menganggukkan kepala, hal ini, nanti saja baru dibahas lagi. Dia mendadak teringat sesuatu lalu bertanya kepada Mileye, kalau aku tidak salah ingat, kamu seorang kultivator pedang, ya? Mileye menganggukkan kepala. Tuan Putri ke-9 diam sejenak lalu berkata, ingat, jangan mengungkit statusmu sebagai kultivator pedang. Kenapa? Mileye sedikit bingung. Tuan Putri ke-9 berkata, kediaman Master Pedang Dunia Chang adalah seorang kultivator pedang. Kultivator pedang ke sini pasti akan lebih mudah, jadi kalau kamu mengungkit statusmu, mungkin akan dicelakai orang lain. Usai berkata, dia melihat ke sisi kanan, setelah masuk ke sana, rezeki bukan dicari, melainkan merampas. Siapa berhasil merampas, barulah menjadi milik siapa. Mileye tercengang. Pada saat ini, Tuan Putri ke-9 mengeluarkan 2 butir obat berwarna hijau. Dia menyentil 1 butir terbang ke depan Mileye, pil penawar racun, untuk jaga-jaga saja. Mileye menganggukkan kepala, lalu menelannya. Tuan Putri ke-9 melihat Mileye langsung menelan pil itu, dia langsung berkata, kamu begitu percaya padaku. Mileye berkata, aku percaya dengan dia. Ladiaan. Tuan Putri ke-9 adalah teman baik Ladiaan, tentu saja orang ini bisa dipercayai. Tuan Putri ke-9 melihat Mileye sekilas, kamu suka dengannya. Mileye terdiam. Tuan Putri ke-9 menenangkan hati, lalu menelan pil penawar racun, semangat. Pada saat Mileye masih ingin berbicara, terdengar suara langkah kaki dari kejauhan. Mileye dan Tuan Putri ke-9 langsung menoleh ke arah sumber suara. Seorang pria berusia 20-an tahun, berbadan kekar dan jenggotan berjalan kemari. Mileye langsung mengerutkan kening melihat orang ini, karena orang ini memakai seragam kerajaan Tang. Pria berbadan kekar langsung berhenti ketika melihat Mileye dan Tuan Putri ke-9. Bisa dilihat dia tidak sengaja datang ke tempat ini. Pada saat dia mau kabur malah melihat Tuan Putri ke-9, orang kerajaan Jiang. Tuan Putri ke-9 menenangkan hati dan bersandar di sebuah pohon. Pada saat ini, Mileye sudah bangkit berdiri, seketika langsung menyerbu ke arah pria kekar itu. Pria kekar langsung kaget. Dia tidak sempat menghindar, hanya bisa melawan. Pada saat ini, Mileye juga meninju ke arahnya. Tinjuan penghancur gunung. Satu tinjuan ini tidak hanya mengandung niat tarung, juga ada penekanan aura. 2 tinjuan saling beradu. Buff. Bam. Pria berbadan kekar langsung terpelanting jauh. Di waktu bersamaan, lengan pria kekar itu langsung patah. Mileye langsung menyerbu ke arah pria kekar. 1 detik kemudian, Mileye mencekik pria kekar yang terus menjerit ke depan Tuan Putri ke-9. Dia menendang lutut pria kekar, cepat minta maaf. Tuan Putri ke-9 melihat Mileye sekilas, minta maaf. Kemudian, dia menarik golok emas yang ada di pinggangnya dan menebas ke arah leher pria kekar. Seraas. Kepala pria kekar itu langsung putus. Tuan Putri ke-9 menyimpan goloknya, dia mengambil kepala yang berlumuran darah,
Lalu melihat Mileye sekilas, kamu masih kurang sadis, masih harus banyak belajar. Dia seharusnya masih ada rekan, ayo, aku membawamu membunuh orang. Mileye tercengang. Bersambung.